Selamat pagi, salam sejahtera buat Bapak Ibu dosen, penguji dan pengawas. Saya PPG Guru Tertentu 2024. Memperkenalkan diri, nama saya Leni Marpaung, nomor induk mahasiswa 24105160542, LPTK Universitas Negeri Yogyakarta. Pada saat ini saya akan melaksanakan video pembelajaran. Mohon Bapak Ibu dosen pengawas memberi saran dan masukan. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana kabarnya? Iya, terima kasih. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan doa. Silakan, Tasya pimpin doa kita pada pagi hari ini. Marilah Ibu Guru dan teman-teman kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Pada pagi hari ini saya akan memimpin dengan agama Kristen. Ya Tuhan Allah Bapa kami pada pagi hari ini kembali memulai. Iya, terima kasih. Silakan duduk. Tolong siapkan tempat duduknya, siapkan alat-alat tulisnya. Siapa yang hadir hari ini? Semua hadir? Iya, terima kasih. Kita bersyukur di mana pada pagi hari ini kita bisa melakukan aktivitas kita. Kita bersyukur kepada Tuhan ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari yaitu masalah apa? Dengan topik apa? Nutrien. Masih ingat pengertian dari nutrien? Yang menunjang kehidupan. Iya, jawabannya bagus sekali. Tasya, gimana nutrien? Menurut kamu apa? Nutrien? Nutrien adalah zat yang terkandung dalam makanan yang berisi energi ataupun bahan mentah. Iya, terima kasih. Jawabannya cukup bagus. Baiklah, pada saat ini kita akan masuk ke topik yaitu sistem pencernaan pada manusia. Nah, tujuan kita mempelajari materi ini yang pertama, peserta didik atau siswa mampu mengidentifikasi organ-organ sistem pencernaan. Tujuan yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan fungsi dari organ sistem pencernaan. Dan yang ketiga, peserta didik mampu membedakan proses pencernaan, mekanik, dan kimiawi. Baiklah, sebelum saya lanjutkan, saya akan bertanya kepada kalian. Mengapa kita harus makan? Coba, Ira? Iya, karena manusia memerlukan makanan untuk memperoleh energi. Siapa mau tanya? Siapa yang tahu organ-organ apa saja yang mampu mencerna makanan atau nutrisi yang diperlukan tubuh kita itu? Organ mulut. Iya, organ mulut. Siapa yang mau nambah? Apa hanya mulut saja? Kerongkongan. Ada lagi yang tahu? Organ lambung. Siapa yang bisa menuliskan, mengisi yang paling atas? Iren, silakan. Tulis di kotaknya saja ya. Yang paling atas, organ apa itu? Benar? Tepuk tangan dulu. Organ-organ apa saja yang terdapat di rongga mulut? Nah, sebelum Ibu menjawab, mungkin ada di antara kalian yang bisa. Yaitu ada gigi, kelenjar ludah, dan lidah, langit-langit, dan juga gusi. Nah, coba perhatikan ya, organ yang terdapat di mulut itu adalah gigi, kemudian lidah, kelenjar ludah atau saliva, langit-langit, dan gusi. Sekarang ada lagi pertanyaannya katanya, apa fungsi dari organ tersebut? Nah, organ gigi kita tahu bahwa semua manusia memiliki gigi. Apa fungsinya? Untuk mengunyah. Apa lagi? Untuk menghancurkan makanan. Apa lagi? Yaitu menyobek makanan. Ya, itu fungsinya. Sekarang saya mau bertanya, itu organ yang terdapat di mulut.
Sekarang apa fungsi dari mulut? Nah, kita semua punya mulut. Tentu ada fungsinya enggak? Ada. Apa fungsinya? Ya? Coba perhatikan, jawabannya bagus sekali ya. Fungsi dari mulut itu adalah sebagai tempat masuknya makanan, menghancurkan makanan, apalagi mencerna makanan, mengecap makanan, dan yang terakhir menelan makanan. Sekarang kita sudah tahu bahwa organ mulut itu berfungsinya sudah tahu. Sekarang kita masuk ke organ yang kedua, kerongkongan. Nah, kerongkongan coba tunjukkan dulu. Di mana kerongkongan kalian? Nah, di sini ya. Kerongkongan di sini. Dengan bantuan apa? Iya, bagus sekali. Jadi manusia itu makanan itu yang ditelan manusia itu masuk dari organ mulut ke organ lambung dengan bantuan gerak peristaltik. Sekarang Ibu jelaskan ya. Organ atau enzim yang ada di organ mulut dengan di organ lambung itu beda. Enzim yang terdapat di organ mulut, perhatikan ya, ini saya jelaskan. Ini enzim yang terdapat di mulut ini adalah nama enzimnya yang dihasilkan oleh kelenjar ludah. Nama enzimnya adalah pitialin atau enzim amilase. Ya. Nah, sedangkan enzim yang terdapat di lambung, ini organ lambung. Perhatikan, ini bentuk lambung manusia ya. Enzim yang terdapat di lambung ini dengan di mulut beda. Di sini tadi enzimnya apa? Amilase, pitialin yang dihasilkan oleh kelenjar ludah. Sedangkan enzim yang terdapat di lambung, nama enzimnya apa? Enzim pepsin. Apa perbedaan pencernaan mekanik di mulut dengan pencernaan mekanik di lambung? Silakan Iren. Pencernaan mekanik di dalam mulut yaitu proses pencernaan makanan yang melibatkan gigi untuk mengunyah dan memotong-motong makanan menjadi partikel yang lebih kecil tanpa mengubah komposisi kimianya, dan lidah membantu membolak-balik makanan. Iya. Sedangkan kalau di lambung? Ada yang tahu bagaimana pencernaan mekanik di lambung? Baiklah, Ibu akan menjelaskan. Mohon perhatiannya. Pencernaan mekanik di mulut yaitu pencernaan yang melibatkan gigi untuk mencerna, mengunyah, memotong-motong makanan dari partikel besar menjadi partikel yang lebih kecil dengan bantuan gigi dan lidah. Lidah yaitu membolak-balik makanan. Nah, proses tersebut adalah pencernaan secara mekanik di rongga mulut. Sedangkan pencernaan mekanik di dalam lambung, dia melibatkan otot lambung. Nah, jadi beda. Kalau di mulut tadi menggunakan gigi dan lidah. Sedangkan di organ lambung, dia secara mekanik yaitu menggunakan apa? Otot lambung untuk membolak-balik makanan. Paham? Ada yang bertanya lagi? Silakan. Silakan. Valencia. Apa yang dimaksud dengan pencernaan kimiawi? Nah, apa yang dimaksud dengan pencernaan kimiawi? Siapa? Siapa yang bisa pencernaan kimiawi? Ada yang tahu? Coba perhatikan ya. Kalau pencernaan kimiawi itu adalah proses pencernaan pemecahan molekul yang besar menjadi molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim. Ya? Paham? Kalau dia proses pencernaan kimiawi itu pemecahan makanan dari molekul besar ke molekul yang lebih sederhana dengan melibatkan enzim pencernaan. Apakah sama pencernaannya di mulut dengan di lambung? Beda, ya. Kalau di mulut, saya mau bertanya,
Kalau di mulut terjadi proses pencernaan berapa kali? Dua kali. Secara apa? Mekanik dan kimiawi terjadi di sana karena dibantu gigi. Sedangkan secara kimiawi dibantu dengan kelenjar ludah. Sekarang di lambung terjadi berapa kali proses pencernaan? Berapa kali? Dua kali, yaitu pencernaan mekanik menggunakan otot lambung dan pencernaan kimiawi menggunakan apa? Enzim. Apa nama enzimnya tadi di lambung? Enzim pepsin, enzim renin, enzim apa? Lipase dan asam amino. Sekarang secara kimiawi apakah terjadi di usus halus? Terjadi di usus halus? Terjadi. Yaitu enzim apa yang di sana? Enzim pankreas, ya. Yaitu menghasilkan apa di sana enzim pankreas? Menghasilkan enzim amilase, protease, dan amilase yang fungsinya mengubah karbohidrat, mengubah protein menjadi lebih yang sederhana. Sekarang kita coba pertanyakan dulu seputar materi kita. Fungsi dari usus besar siapa yang tahu? Ini banyak pertanyaan. Ada yang mau ditanyakan? Ya? Coba perhatikan ya. Ini ada pertanyaan Dahlia, apa fungsi asam klorida di lambung? Nah, di lambung itu kan ada HCl, yaitu untuk apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu apa fungsi asam klorida yang di lambung? Perhatikan ya, ini membuat kondisi lingkungan lambung menjadi asam. Fungsinya tadi yaitu untuk mencegah infeksi. Kemudian untuk menghasilkan enzim pepsin. Kemudian apa lagi? Karena sifatnya asam. Untuk mematikan bakteri yang masuk ke dalam makanan. Jadi itu fungsi dari asam klorida. Paham sampai di sini Dahlia? Paham. Sekarang usus besar. Fungsinya apa usus besar? Fungsi usus besar apa? Coba kamu. Menyerap air, membantu pembusukan sisa makanan yang tidak dicerna oleh usus halus dan tuas koli yang menghasilkan vitamin K yang berfungsi untuk proses pembukuan darah. Iya, coba perhatikan ya. Fungsi dari usus besar yaitu menyerap air, kemudian membantu pembusukan dari sisa makanan yang tidak dicerna oleh usus halus, yaitu membantu pembusukannya itu tadi dengan bantuan bakteri apa? Bakteri E. coli atau Escherichia coli. Nah, ini menghasilkan vitamin apa tadi? Vitamin K yang berfungsi untuk apa? Yaitu membantu proses pembekuan darah. Kalau ditanya lagi, apa fungsi usus halus? Usus halus fungsinya apa? Coba Iren. Tempat penyerapan sari makanan dan tempat terjadinya proses pencernaan yang paling panjang. Iya, jadi usus halus itu berfungsi menyerap sari-sari makanan atau nutrisi makanan, ya. Kemudian kemana dialirkan? Ke seluruh jaringan tubuh melalui aliran darah. Sekarang anus. Anus itu adalah organ paling akhir. Semua makhluk hidup punya anus? Punya. Apa fungsinya kira-kira? Coba Sakyata. Mengeluarkan feses dari dalam tubuh. Mengeluarkan feses dari dalam tubuh. Ya, siapa lagi? Silakan Iren. Lubang tempat pembuangan feses dari tubuh. Iya, lubang
pembuangan feses dari tubuh. Sebelum feses itu dibuang, disimpan dulu di dalam apa? Rektum. Nah, setelah nanti penuh, dikirim oleh saraf ke sinyal ke otak, baru nanti ada perintah, baru manusia itu akan mengeluarkan feses melalui organ anus. Ya. Sekarang kita yang ketiga yaitu membedakan tadi, yaitu pencernaan mekanik dan kimiawi. Coba perhatikan bukunya. Tadi mekanik seperti apa? Pencernaan mekanik itu seperti apa? Pencernaan mekanik seperti apa? Ada yang tahu? Yang kamu kerjakan. Silakan. Pencernaan mekanik di dalam mulut, yaitu proses pencernaan makanan yang melibatkan gigi untuk mengunyah dan memotong-motong makanan menjadi partikel yang lebih kecil tanpa mengubah komposisi kimianya, dan lidah membantu membolak-balik makanan. Iya. Sekarang itu proses pencernaan mekanik adalah proses pemecahan makanan dari partikel besar ke partikel kecil tanpa mengubah fisik atau kimia komposisi makanan, ya. Sekarang pencernaan kimiawi, siapa yang bisa? Pencernaan kimiawi. Iren bisa? Pencernaan kimiawi adalah proses pencernaan makanan dengan mengubah molekul makanan menjadi molekul yang lebih sederhana atau kecil. Iya. Jadi perhatikan ya, pencernaan kimiawi adalah proses pemecahan molekul-molekul yang kompleks ke molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim. Bisa ya sampai di sini? Sudah paham? Paham? Baiklah, di sini kita akan melihat sistem pencernaan, organ-organnya kita udah tahu ya. Fungsinya juga udah tahu, mulut. Sekarang Ibu akan bagi kelompoknya. Coba yang ini kelompok 1. Kelompok 1, kelompok 2. Diputar kursinya ya dengan tertib. Kelompok 3. Tadi enggak? Ini. Dan kalian kelompoknya lagi ya. Iya, putar kursinya. Sudah? Perhatikan, sudah dibentuk kelompoknya. Kenapa kamu menyendiri, nak? Poninya, nak, poni. Ini saya bagi LKPD-nya. Perhatikan dulu sebelum kalian mengerjakan LKPD yang Ibu berikan. Tolong diperhatikan supaya bisa kalian mengerjakan dengan baik. Amatilah gambar sistem pencernaan berikut. Di sini ada Ibu cantumkan sistem pencernaan makanan. Kemudian yang ditanya yang pertama, tuliskan nama-nama organ pencernaan di kotak yang tersedia. Jadi di sini kamu langsung menuliskan nama organ pencernaannya. Paham? Yang kedua, lengkapilah gambar sistem pencernaan berikut dengan menyebutkan nama organ pencernaan dan jelaskan fungsinya. Setelah kalian melengkapi organnya, kalian harus menulis fungsi dari organ tersebut.
Yang ketiga, jelaskan perbedaan proses pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Sekarang sebelum kalian mengerjakan, mungkin ada yang kalian tanyakan, silahkan. Nanti bagi yang pengen mengerjakan pakai Canva boleh, pakai PowerPoint mungkin yang menggunakan laptop boleh, ya. Yang langsung ditulis boleh, ya. Jangan lupa nama kelompoknya dan kelasnya. Silakan, saya kasih waktunya 15 menit. Ayo dikerjakan. Kalau kelompok itu berarti kolaborasi. Tolong kerjasamanya tiap kelompok. Langkah pertama, cari dulu nama organnya. Yang kedua, cari fungsinya masing-masing. Tolong yang tulisannya jelas ya. Tulisannya jelas. Pilih orangnya yang maju. Nih. Dicari dulu nama organnya, terus fungsinya. Ya. Kemudian yang ketiga ini jangan sampai lupa, yaitu menjelaskan proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Gimana? Gimana kelompok kalian? Ada yang kurang jelas? Boleh dicari di sini, manfaatkan, jangan hanya berkalian. Sudah siap kamu? Ya, sudah bisa. Sambil diingat fungsinya tiap-tiap ini, letak organnya sudah harus tahu ya. Silakan kelompok siapa dulu yang mau maju? Kelompok 2, silakan. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Tolong kelompok yang lain perhatikan paparan teman-teman dari kelompok ini temannya. Organ ke-6 lambung, organ ke-7 pankreas, organ ke-8 usus halus, dan organ yang terakhir atau yang ke-9 adalah anus. Yang dari kelompok kami, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Sekarang kita lihat yaitu kelompok dari Tasya, silakan. Fungsi dari empedu adalah sebagai cairan yang berperan dalam proses pemecahkan zat lemak pada saluran pencernaan. Empedu juga mengatur metabolisme nutrisi. Baiklah, silakan duduk. Saya rasa cukup mewakili dari teman-temannya. Silakan duduk. Baiklah, dari materi yang kita pelajari hari ini bisa kita simpulkan, dan Ibu sudah melihat dari kelompok 1 dan kelompok 2 memaparkan sudah bagus. Kalian sudah memahami organ-organ pencernaan, fungsi dari organ pencernaan, serta bisa membedakan yaitu pencernaan mekanik dan kimiawi. Sekarang kita simpulkan materi kita hari ini. Organ-organ pencernaan dimulai dari apa saja? Mulut, kerongkongan, lambung,
Usus halus, usus besar, anus. Sedangkan fungsi mulut apa? Tempat masuknya makanan, kemudian mengunyah makanan, menghancurkan makanan, dan menelan makanan. Fungsi dari kerongkongan, mengantarkan makanan dari mulut ke lambung. Usus halus fungsinya apa? Menyerap sari-sari makanan. Usus besar yaitu menyerap air dan membantu pembusukan sisa makanan yang tidak dicerna di usus halus. Anus fungsinya apa? Yaitu lubang pembuangan feses. Sekarang pencernaan mekanik, yaitu proses pemecahan makanan dari partikel besar ke partikel kecil tanpa mengubah komposisi kimianya. Sedangkan pencernaan kimiawi adalah pemecahan makanan dari molekul besar ke molekul kecil dengan bantuan enzim. Ya, sekarang Ibu suruh kalian mengerjakan soal ya dari materi kita hari ini. Waktunya 5 menit langsung dikumpul ya. Sudah dapat semua? Bagus. Langsung. Boleh pakai pensil, boleh pakai pulpen, boleh. Sudah cukup? Boleh dikumpul? Ayo dikumpul, punya temannya satu mengantar ke depan. Gimana pembelajaran kita hari ini? Gimana? Seru? Gimana? Menyenangkan? Menyenangkan? Apa yang telah kamu pelajari hari ini? Pelajari hari ini adalah organ-organ pencernaan manusia, fungsi dari organ, Iya, yaitu apa? Apa yang kalian pelajari? Coba diulangi. Fungsi dari organ. Apa yang paling kalian sukai dalam pelajaran hari ini? Oh, kamu jadi tahu organ-organ pencernaan. Apalagi? Saya juga mengetahui fungsi dari organ-organ pencernaan. Iya. Apa yang belum kalian ketahui dari pembelajaran hari ini? Atau sudah jelas? Sudah jelas? Sudah jelas ya? Organ-organ pencernaan, kemudian fungsi dari organ pencernaan, dan organ pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Untuk minggu depan atau pertemuan yang akan datang, kita akan mempelajari yaitu bagaimana proses makanan itu dicerna. Ya, saya rasa untuk materi kita hari ini sudah bisa dipahami ya. Sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita tutup dengan doa. Silakan Tasya pimpin doa kita hari ini. Marilah teman-teman dan ibu guru. Amin. Terima kasih. Silakan dipelajari ya. Di rumah diulang kembali. Dan saya ucapkan selamat pagi semuanya. Iya, terima kasih.